Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Pak Guru. Tetap di channelnya Jemariku Kreatif. Jadi masih pada materi yang ketiga ini, saya akan membahas tentang bagaimana menyilangkan kenari dan berapa harga pautan atau anakannya. Teman-teman sekalian, sangat tidak bagus lah kalau saya berikan tentang persilangan, tapi saya sendiri tidak punya koleksi untuk menyilangkan. Kebetulan di breeding saya, seri terendah yang saya cetak saat ini, saya mencetak anakan AF ya, itu yang ada di breeding saya. Ya, ada beberapa koleksi yang sebenarnya sudah saya punya. Ya, ini saya punya Yorkshire, sekarang tinggal kandangnya saja, belum sempat cari materi Yorkshire lagi. Ya. Yang impor yang lainnya untuk cross breeding saya, ini saya punya pejantan bibit teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat ini bibit saya cukup besar ini, NB 18 teman-teman. Ini BB NB 18, jadi ini dari Belanda ya, Belgian Bosu. Terus saya juga materi baru, gak mudah bagi dari Bandung teman-teman. Saya punya ini ya, teman-teman bisa lihat ini. Ini SF saya atau Scott Van saya. Ini ringnya AZ ya, AZ itu jadi Jerman. 2019 ya. Yang ketiga, saya punya pejantan tanggul ini teman-teman. Ini lihat teman-teman, ini saya punya SF Voi 18 juga. Ini saya crosskan dengan betina F1 SF. Nah, ini muda perdana, alhamdulillah sudah menghasilkan satu anakan ya. Berarti ini anakan yang saya cetak teman-teman. Ini jadinya F2 SF ya, ini F2 SF teman-teman, tapi warnanya juga hijau, punya kecil ya. Nah ini teman-teman, ini F2 SF ya. Saya coba lihat di sini biar kelihatan. Ya, ini F2 SF teman-teman. Nah, ini sampai kepalanya keluar ya, teman. Nah, saya kecilnya. Ya, ini sudah kelihatan ini. Semoga nanti ngawetnya kelihatan. Ya, ini F2. F1 saya juga punya yang SF. Karena saya belum mencetak yang YS, keburu kemarin YS-nya pulang ke Yang Maha Kuasa, belum rezekinya. Ya. Ini teman-teman, kita lihat ini F1 SF saya. Ini dari segi apa itu, ekornya dia belum kelihatan gituan, karena ini saya crosskan dengan AF panjang ya. Dari lehernya sudah kelihatan SF, tapi dari ekornya ini belum kelihatan teman-teman. Ini F1 SF saya. Jadi teman-teman kalau mau mencetak pakai crossnya pejantan SF ya, teman-teman harus tahu dulu karakternya. Jadi pejantan yang kita cetak itu kan SF, serinya kan bulan sabit ini, melengkung. Maka cari betina-betina yang posturnya kecil ya. Kalau posturnya postur dari AF yang rata-rata turunan dari peranakan US, kadang-kadang untuk membuat itu ngawet itu atau membuat kanal itu agak susah biasanya hasilnya itu. Dan saya punya 5 pejantan apa itu F1 ya. Saya cukup pakai F1. Saya punya pejantan F1 ya. Teman-teman bisa lihat ya, saya pamerkan di sini ya. Ini salah satu F1 saya teman-teman ya, cukup besar ya. Ini sudah berapa anakannya, dan kita lihat sampel anakannya dari F1 yang saya punya. Ini
Ini ada satu anakan. Ini induknya sudah menjadi sarang lagi, sudah kawin. Nanti agak di keburu diambil kayak gitu teman-teman. Nanti ekor anakannya dicabutin teman-teman. Kita bisa lihatkan di sini. Ini sampel aja. Alhamdulillah 2 hari yang lalu peranakan anaknya habis semua. Ya, kita lihat teman-teman. Sebelum nanti saya jelaskan bagaimana membuat crossbreeding yang sesuai dengan petunjuk. Ini teman-teman. Ini anak-anak seri AF saya. Jadi F1 kali AF, keluarnya tetap AF. Ya. Nah, ini panen-panen di breedingnya Kikania Salatiga. Nah, ada 2 versi bagaimana kita membuat crossbreeding teman-teman. Jadi menyilangan ada 2 versi. Kalau teman-teman menggunakan versi ilmu pengetahuan atau versi riset itu yang paling benar ya, benar. Jadi nanti kalian teman-teman akan mengenal bagaimana itu fenotip genotip, ya, bagaimana resesif dominan. Kan sebenarnya kan inti dari menyilangkan itu adalah kalau dari segi animal yang kita ingin silangkan itu kan ingin mencari bagaimana dengan bibit biasa kita carikan bibit unggul, ya, sehingga bibit biasa tadi bisa meningkat hasilnya. Ya. Contoh kalau kita bermain di kenari postur, ya, kenari warna teman-teman. Jadi ini kita bahas adalah persilangan postur atau body. Ya. Kita ambil telur YS, ya, Yorkshire kan karena besar, kita kasih yang lokal, kita silangkan. Harapannya dengan kita dapat bule dan lokal, ya, di Indonesia, maka akan mendapatkan anakan yang dinamakan dengan filial pertama. Gak jauh beda kalau umpamanya di negeri asalnya sana orang Inggris, ya, orang Inggris ambil kenari Indonesia yang lokal, ya, mungkin mereka tertarik bagaimana membuat kenari yang kecil, tapi suaranya Yorkshire gitu ya, khas Yorkshire gitu. Bisa jadi atau kecil barong gitu. Ya. Jadi dari orang di sana nganggap ya kita Indonesia imporan tadi. Berarti menggunakan kenari lokal Indonesia sebagai faktor dominan untuk menyilangkan kenari. Gak jauh beda orang Inggris dengan Itali pakai SF. Ya, SF dari Itali. Inggris pakai Yorkshire. Ya. Maka nanti sana filial pertamanya adalah silangan dari Yorkshire kali SF. Itu adalah hal-hal yang benar. Dan yang benar lagi adalah ini kadang-kadang beda dengan bahasa pasar teman-teman. Jadi kalau bahasa ilmu pengetahuan itu sebenarnya gini. Saya punya ini unggulan, saya punya bule teman-teman. Saya punya ini orang Jawa taruhlah. Ini lokal, pribumi, ini orang bule. Bulenya bule Itali, poi yang ini. Saya silangkan kawin, punya anakan, namanya filial pertama. Ya. Lagi anaknya tadi, ya, anaknya saya kawinkan dengan bapaknya teman-teman. Bapaknya ini hewan loh ya, dengan bapaknya saya silangkan. Punya anak lagi, itu namanya filial kedua. Berarti apa? Cucunya toh? Cucunya saya silangkan dengan mbahnya lagi. Ketemu filial ketiga. Dan seterusnya nanti akan mendekati presentase 99% akan mirip dengan bapaknya yang bule, ya. Dari karakteristik fisiknya itu pada induk anakan yang ke-6 atau F6 itu yang benar, yang betul. Tapi siapa yang mau menunggu segitu lamanya kan gitu ya. Sehingga akhirnya kita menggunakan bahasa market atau bahasa pasar, bahasa di sini, bahasa kita peternak, bahasa kita comania. Jadi kalau teman-teman punya Yorkshire nama lokal, gatukkan sudah jadi F1. Ya, kita dapat di pasar, entah itu anaknya siapa, F2, ya. F2-nya atau F1-nya umumnya kemarin silangannya Turki, ya, berarti kan bule Turki, ya. Bule Turki saya silangkan dengan bule Inggris. Kan sebenarnya karakteristik gesturnya atau posturnya sudah beda sebenarnya. Tapi nggak aja itu akhirnya menjadi anakan F3 atau F2. Nah, sekarang crossbreed yang akan kita bahas adalah seperti yang akan saya jelaskan berikut ini. Step by step teman-teman bisa memahami. Dan harga yang saya buat itu adalah harga taksiran menurut versi
Pak Guru ya. Versi teman-teman bisa beda-beda ya, karena kualitas itu bisa diukur dari postur tubuh yang bagus, warna yang bagus, dan banyak hal ya. Jadi angka itu bisa berubah ya. Oke, silahkan simak video berikutnya, pahami videonya, dan jangan lupa teman-teman bantu saya untuk selalu subscribe di channel saya, aktifkan notifikasinya biar teman-teman mendapat pembaruan dari Pak Guru ya. Demikian chapter 3 untuk teman-teman yang ingin beternak kenari, khususnya peternak kenari yang ingin belajar atau ulang bilang pemula. Terima kasih teman-teman, silahkan dilanjut untuk menyimak video saya. Baiklah teman-teman sekalian, para kenari mania dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan Pak Guru, tetap di channel Jemariku Kreatif. Di sini saya akan membantu teman-teman untuk mengetahui bagaimana hasil persilangan dari indukan kenari dan berapa harga yang bisa kita hasilkan. Jadi di sebelah kiri ini teman-teman kita punya tabel persilangan dari Persatuan Burung Kenari Indonesia hasil turunan ini. Jadi tadi di awal sudah saya jelaskan bagaimana membedakan, mengetahui persilangan dari segi ilmu pengetahuan dan dari segi pasar atau market ya. Teman-teman, saya hanya membedakan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 seri yang akan kita bahas di sini. Yang pertama seri lokal, kemudian seri anakan filial, kemudian filial 1, filial 3, dan seri Yorkshire. Jadi teman-teman di sini yang paling utama saya akan menjelaskan bagaimana persilangan antara kenari impor, kenari postur, yaitu kenari Yorkshire, dengan kenari-kenari yang lain ya, baik dengan turunannya maupun dengan kenari lokal. Di sini saya tidak akan menjelaskan tentang persilangan berdasarkan color atau warnanya, tapi hanya berdasarkan postur. Baiklah, kita mulai teman-teman. Saya akan mengikuti tabel yang ada. Jadi kalau teman-teman di rumah memiliki pejantan lokal gini teman-teman ya, harga rata-rata kalau sekarang mungkin teman-teman bisa dapatkan gacoran harga maksimal 350. Ini saya buat harga 300 teman-teman ya. Dengan harga 300 ini teman-teman kalau teman-teman silangkan dengan betina yang lokal juga ya, kita di sini betina lokal. Nah, harganya sekitar 200-an sekarang, maka teman-teman akan menghasilkan anakan yang sama. Jadi juga anakannya akan seharga anakan lokal. Ya, berapa anakan lokal? Saya sebagai peternak akan memberikan batas bawah. Jadi kalau kita sebagai peternak menjual dengan harga batas bawah. Kalau bakul ya atau reseller menjual dengan harga atas kan gitu. Bedanya itu. Berapa harga dari silangan ini? Teman-teman bisa menghasilkan harga batas bawah sebesar 100.000 atau 100.000. Ini persilangan dari tabel sebelah kiri teman-teman, lokal dengan lokal, lokal dengan loper. Nah, itu loper dengan loper ya, ini kan bahasa pasar. Ini akan menghasilkan anakan tetap semuanya lokal teman-teman. Jadi ini yang berikutnya teman-teman, saya juga akan jelaskan kalau pejantannya kita menggunakan seri filial ya, anakan filial atau AF. Teman-teman untuk harga AF sekarang ini berada di kisaran 500 sampai 1 juta. Jadi teman-teman bisa bandel di sini saya beri harga 700 gitu aja ya. 700 sudah dapat seri AF yang lumayan gitu. Nah, kita silangkan di sini dengan seri lokal teman-teman. Ya, anakan filial dengan lokal itu akan menghasilkan anakan lokal. Tapi bahasa pasarnya biasanya dikatakan dengan anakan loper gitu atau lokal super. Ya, berapa harga anakan lokal super? Untuk tingkat peternak ya, biasa saya jual seharga 150.000 atau 150.000. Kalau teman-teman menggunakan pejantan AF, betinanya lokal akan mendapatkan finansial untuk satu anakan rata-rata di angka 150.000. Lanjut ya teman-teman, kita lihat sekarang untuk seri yang lain ya, masih di seri ini.
teman-teman, jika teman-teman menyilangkan anakan filial ya atau AF dengan anakan filial, dengan indukan filial juga ya. Indukan filial itu biasanya eh, ini kan harga pecahan 700 ya, harga pecahannya separuhnya teman-teman. Saya beri harga 350.000 teman-teman, 350.000. Persilangan dari AF dan AFS dan AFS itu akan tetap menghasilkan anakan lokal teman-teman. Jadi anakannya lokal. Tapi dalam bahasa pasar atau bahasa market kita biasa sebut dengan loper atau lokal super. Berapakah maksimal dari agar anakan ini? Teman-teman akan menjual maksimal itu pas 200.000. Maka di sini saya bandrol, saya biasa jual 175K atau 175.000. Jadi persilangan antara anakan filial AF dan AF tetap jadinya loper kan gitu. Lanjut ya teman-teman. Sekarang kita crossbreed antara anakan indukan dari filial pertama teman-teman. Ya, filial pertama. Oke, kita coba crossbreeding dari indukan pertama. Jadi kalau kita punya pejantan filial 1, teman-teman kalau ingin cari gacoran filial 1 itu non ring biasanya 1 jutaan udah dapat ya, tapi harus hati-hati karena tidak bisa dipertanggungjawabkan dari mana asal usul dari jantan tersebut ya. Saya biasa ini saya bandel dengan harga 1.500.000 ya, ini harga rata-rata aja untuk pejantan filial 1 atau F1. Sekarang akan saya silangkan dengan lokal teman-teman ya, dengan lokal ya. Jadi F1 lihat tabel sebelah kiri, F1 IS nih teman-teman. F1 dengan apa itu lokal ya, harga 200 gitu, harga 200. Teman-teman paling akan mendapatkan finansial sebesar sekitar 500.000 ya. Dengan modal, berarti dengan modal berapa ini, 5.000K teman-teman mendapatkan satu anakan 500K. Dan bahkan sampai berikutnya nanti sampai F2 kali F3 F3 semua seri F dikalikan dengan seri F, semua seri F dikalikan dengan seri AF, semua seri F dikalikan dengan seri lokal akan menghasilkan anakan filial atau kita sebut dengan AF dengan varian harga pautan dari harga 200.000 sampai sekitar 500.000. Nah, itu teman-teman yang kita lihat sebagaimana di tabel itu. Nah, sekarang berikutnya teman-teman kita bermain di eh, seri impor teman-teman. Ya, kita akan bermain di seri impor teman-teman. Teman-teman bisa mendapatkan Yorkshire ya untuk open box itu keluar dari pelabuhan atau di tingkat importir mungkin harga di sekitar 4,5 sampai 6 jutaan atau mungkin sampai 9 juta juga bisa. Tergantung nanti motif warna dan postur tubuhnya dan tergantung juga dari ring mana, apakah dari Z, DKB itu Jerman atau VOI dari Itali atau TKF dari Turki teman-teman. Ya, saya coba menggunakan Yorkshire yang ini teman-teman. Ya, ini Yorkshire saya coba beli dengan harga 6.000K teman-teman. Yorkshire-nya 6.000K. Ya, saya mulai dari yang paling seri rendah, yaitu saya silangkan dengan seri lokal teman-teman. Harganya berapa tadi teman-teman? 200. Oke, mohon maaf teman-teman, videonya ada yang hilang sebagian. Jadi ketika kita cross breeding Yorkshire 6000K dengan lokal yang kita beri 200K, itu akan menghasilkan anakan filial pertama dengan harga bawah ya teman-teman sekitar 600.000. Sedangkan kalau kita meng-cross breeding atau menyilangkan Yorkshire 6000K dengan AF ya 350K, itu akan juga menghasilkan filial pertama Yorkshire dengan harga kisaran 750K. Itu demikian teman-teman
persilangannya. Teman-teman. Ya. Jadi kita punya modal 7.000, kita menyilangkan jantan Yorkshire dengan filial pertama. Maka kita bisa hasilkan anakannya namanya filial kedua. Ini saya anggap aja ini yang F3 ini filial kedua teman-teman. Nah ini saya tulis ya teman-teman. Ini hasilnya F2. Jadi keturunan kedua dari Yorkshire sama anakannya F1. Nah, berapakah harga F2? Harga F2 teman-teman bisa bandrol sampai 1.500.000 untuk pautan jantan khususnya. Bisa sampai harga segitu. Dan yang terakhir teman-teman, yang terakhir belum ya teman. Sekarang kita lanjut persilangan yang berikutnya. Ya. Yang berikutnya saya coba menyilangkan. Ya, anakan F2 ini atau indukan F2. Nah, teman-teman bisa mendapatkan indukan F2 betina sekitar harga jantan itu sekitar 2.500. Taruhlah betina ya agak separuh sedikit lah. Kita beri harga 1.500 itu aja. Ya. Maka teman-teman akan mendapatkan seri persilangan YS dengan keturunan keduanya dinamakan dengan filial ke-3 teman-teman. Filial ke-3. Nah, berapa harga anakan filial ketiga? Ya, filial ketiga anakannya sekitar 2.500. Mohon maaf teman-teman, terpotong lagi. Jadi persilangan atau crossbreed YS 6000K dengan F2 YS harga 1.500K akan menghasilkan anakan F3 YS harga 2.500K. Jika teman-teman silangkan terus menerus, maka sampai ke F6 ya anakannya akan 99% mendekati Yorkshire. Yang perlu teman-teman berhati-hati adalah postur F3YS itu sudah mendekati postur dari sudah seperti mendekati postur dari YS karena hampir lebih 55% darah genetiknya sudah ada di situ. Yang perlu teman-teman hati-hati adalah adanya YS yang catering yang sudah tua yang kemudian diperjualbelikan dengan kategori F3. Itu yang perlu teman-teman berhati-hati. Sekarang selanjutnya kita juga akan coba bagaimana menyilangkan jenis impor yang lain, yaitu pada jenis konvensi burung dari Italia teman-teman. Ini harga harga rata-rata biasanya 2 jutaan teman-teman. Ini mungkin orang butuh ya. Saya silangkan dengan ini fakta aja teman-teman. Dengan lokal saya punya lokal harganya cuma sekian. Teman-teman saya beli dulu. Nah, kemudian ini enggak ada fotonya teman-teman. Ya, maka saya punya di sini anggap aja ini sorry. Anggap aja ini anak F1 SF teman-teman. Ya. Saya akan menghasilkan anakan namanya F filial pertama dari seri SF kan gitu. Nah, F1 SF. Tapi bukan ini fotonya teman-teman. Ini permisalan aja teman-teman. Ya, oke ya. Ini berapa saya jual ini? Saya jual biasanya ansek teman-teman 350k. Ya. Ini tadi tutorial yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Semoga teman-teman sekarang teman-teman bisa bantu saya untuk tetap subscribe di channel saya dengan klik tulisan subscribe di bawah berwarna merah. Juga bisa aktifkan lonceng notifikasinya dan jangan lupa share dan like komen di channel saya sehingga channelnya lebih kreatif dan semoga ini membantu teman-teman yang saat ini sedang cross breeding di rumah dan mendapatkan hasil finansial yang luar biasa. Demikian teman-teman, saya akhiri. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk teman-teman semuanya.